Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang soal-soal latihan pada materi pecahan senilai. Siapkan baik-baik ya buku catatan dan alat tulisnya. Dan perhatikan dengan seksama langkah-langkah pengerjaan yang Ibu sampaikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pelajaran, terutama pada matematika hari ini. Berdoa dimulai. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang arti pecahan senilai dan menentukan pecahan senilai. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana menentukan pecahan senilai? Pertama, kita bisa menggunakan cara perkalian atau menggunakan cara pembagian. Nah, kita coba untuk menjawab soal berikut. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan ini menjadi senilai. Apa saja pecahannya? Pertama, ada 1/2, kemudian sama dengan titik-titik per 4. Berapakah isi titik-titik tersebut? Caranya kita cari dengan pecahan senilainya dari 1/2 berapa. Lalu, kita tentukan apakah dengan cara perkalian atau pembagian. Bila yang diketahuinya itu menjadi bilangan yang menjadi besar, maka itu bisa digunakan cara perkalian. Karena itu penyebutnya menjadi besar, 2 menjadi 4, maka artinya dia kelipatan. Nah, maka yang digunakan adalah perkalian. Perkalian berapa? 2 dikali berapa hingga hasilnya menjadi 4? 2 dikali 2. Karena di bawah dikali 2, maka di atasnya pun harus dikali 2. Nah, jadi pembilangnya berapa? 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 2/4. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Ada titik-titik per 5 sama dengan 6/15. Nah, berapakah isi titik-titik tersebut? Kita coba untuk menjawab apakah dengan perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat ada bilangan 5 menjadi 15. Maka otomatis itu adalah kelipatan. Maka kelipatan berapa? Dikalikan 5 dikali 3 sama dengan 15. Karena penyebutnya ini dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Nah, lalu bilangan berapa yang setelah dikalikan 3 hasilnya 6? Bilangan 2, karena 2 dikali 3 sama dengan 6, maka bilangan pecahan 6/15 senilai dengan 2/5. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Nah, di sini ada 5/10 sama dengan 1/titik-titik-titik. Solusinya, nah, seperti tadi, apakah kita menggunakan perkalian atau pembagian? Kita lihat ada angka 5 menjadi 1. Nah, angka 5 menjadi 1 artinya dia mengecil atau membesar? Mengecil, maka bila dia menjadi kecil artinya yang digunakan adalah pembagian. Nah, pembagian berapa? 5 dibagi berapa menjadi 1? 5 dibagi 5 ya. 5 dibagi 5, karena pembilangnya dibagikan dengan 5, maka penyebutnya harus juga dibagikan 5. Nah, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 5/10 senilai dengan 1/2. Selanjutnya, 3/6 sama dengan 4/titik-titik-titik. Nah, caranya, kita lihat ada bilangan 3 menjadi 4. Wah, ini membesar. Pakai perkalian kah? Perkalian berapa?
Apakah bisa pakai perkalian? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Loh kok 4? Nah, berarti bukan dengan cara ini. Berarti bila tidak bisa menggunakan cara ini, maka kita bisa menggunakan perhitungan silang. Caranya adalah 3/6 sama dengan 4 per titik-titik-titik yang bersilangan. Nah, lihat yang bersilangan yang mana? 4 dan 6. Yang bersilangan 4 dan 6 itu harus dikalikan. Nah, kenapa harus dikalikan? Karena memang harus seperti itu ya. Nah, 4 dikali 6, baru sisanya itu dibagi 3. Maka hasilnya sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8. Ya. Nah, berarti pecahan 3/6 sama dengan 4/8. Artinya pecahan 3/6 senilai dengan 4/8. Baik, selanjutnya kita beralih pada menyederhanakan suatu pecahan. Caranya sama seperti membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama seperti kita menentukan pecahan senilai. Bedanya, kita harus menjadikan pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Ingat, caranya adalah dengan membagi, bukan mengali. Contoh soal. Tentukan pecahan sederhana dari pecahan 8/12. Nah, 8/12 bisa dibagi dengan angka berapa? Bisa dibagi dengan angka 2 karena 8 dibagi 2 menghasilkan 4. 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Keduanya bisa dibagikan. Nah, hasilnya apakah sudah sederhana? 4/6 apakah masih bisa dibagikan dengan bilangan lain? Belum sederhana, karena 4/6 masih bisa dibagikan dengan 2. Nah, hasilnya adalah 2/3. Apakah 2/3 sudah sederhana? Sudah ya, karena 2/3 tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi pecahan sederhana dari pecahan 8/12 adalah 2/3. Selanjutnya ada pecahan 20/45. 20/45 bisa dibagi dengan berapa? Nah, betul, bisa dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Nah, apakah 4/9 masih bisa dibagi? 4 dibagi 2, 2. 9 dibagi 2, ganjil ya. Jadi 4/9 adalah bentuk pecahan sederhana dari 20/45. Lanjut, kita ke membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, ingat ada 2 cara. Cara pertama, jika penyebutnya sama. Cara kedua, jika penyebutnya berbeda. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang penyebutnya sama. Bandingkan pecahan berikut ini dengan memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini ada pecahan 15/23. Kemudian ada 18/23. Penyebutnya sudah sama. Lalu apa yang kita bisa bandingkan? Yaitu pembilang. Nah, di sini ada angka 15 dan 18. Sudah jelas bahwa yang lebih besar adalah 18. Maka pecahan yang lebih besar itu adalah 18/23. Sehingga tandanya adalah kurang dari. 15/23 kurang dari 18/23. Lanjut. Nah, ini masih dengan penyebutnya yang sama. Nah, di sini ada 7/12 dan 7/12 juga. Jadi sudah jelas ya ini apa tandanya? Nah, pembilang dan penyebutnya itu sama. Jadi, tanda yang
sesuai dengan pecahan ini adalah sama dengan. Jadi artinya 7/12 sama dengan pecahan 7/12. Nah, kita beralih ke penyebutnya yang berbeda. Nah, penyebut yang berbeda, ini contohnya seperti 2/3 dan 3/12. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus pertama-tama untuk menyamakan dulu penyebutnya yang berbeda. Nah, jadi 3 ini bisa dilipatkan tidak menjadi 12. Bila bisa, maka hanya pecahan 2/3 yang dilipatkan. Artinya dikalikan 4. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Supaya hasil penyebutnya sama dengan 3/12 ya. Nah, 2/3 dikalikan 4. 2 dikali 4, 8. 3 kali 4, 12. Maka hasilnya 8/12. Setelah sama penyebutnya, maka bisa kita bandingkan. Apakah lebih besar 8/12 atau 3/12? Tentu saja 8/12. Maka artinya 8/12 lebih besar daripada 3/12. Atau 2/3 lebih besar dibanding 3/12. Artinya pecahan 2/3 lebih besar dibandingkan pecahan 3/12. Nah, selanjutnya masih sama di penyebut yang berbeda. Nah, kita lihat apa pecahannya. Ada 4/7 dan 8/14. Penyebutnya berbeda. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu dengan menyamakan penyebut. Karena bilangan 7 itu juga merupakan kelipatannya adalah 14, maka 4/7 bisa dikalikan dengan 2 supaya penyebutnya menghasilkan 14. 4/7 4 dikali 2, 8. 7 dikali 2, 14. Nah, ternyata 4/7 itu hasilnya sama dengan 8/14. Maka artinya 8/14 sama dengan 8/14. Artinya 4/7 sama dengan 8/14. Maka tandanya adalah sama dengan. Nah, selanjutnya kita mengurutkan suatu pecahan. Mengurutkan pecahan ini sama juga langkahnya dengan membandingkan pecahan, yaitu bisa dengan cara mengali atau membagi. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, bedanya di sini ada pecahannya 3 buah, 3/4, 5/6, dan 1/2. Karena penyebut ketiga pecahan ini berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu ketiga penyebutnya. Ketiga pecahan itu dapat disamakan penyebutnya menjadi bilangan 12. Kenapa? Karena salah satu kelipatan dari 4, 6, dan 2 adalah 12. Nah, jadi kita samakan penyebutnya semuanya menjadi 12. Pertama, 3/4 dikalikan dengan 3. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5/6 dikalikan dengan 2 supaya menghasilkan penyebut 12. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya, 1/2 dikalikan 6. Dan 2 kali 6 sama dengan 12. Maka total keseluruhannya, yang pertama 3/4 itu adalah 9/12. Kemudian 5/6 menjadi 10/12. Dan 1/2 menjadi 6/12. Maka setelah itu kita dapat menentukan yang mana yang lebih besar, 9/12 kah, 10/12 atau 6/12. Tentu saja yang lebih besar adalah 10/12. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah dari 5/6, kemudian 3/4, dan yang paling terkecil adalah 1/2. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik.
Ibu berharap kalian terus perbanyak latihan dan perbanyak menghafal perkalian maupun pembagian dari bilangan 1 hingga 10. Nah, selanjutnya jika kalian belum memahami, ulang terus video dari Ibu. Jangan putus asa dan terus semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.